Ketika kamu dipilih untuk menjalani perjalanan spiritual yang mendalam, tanda-tanda dan pengalaman tak terduga akan hadir sebagai panggilan lembut dari semesta, menandakan bahwa peranmu bukanlah sekadar hidup tanpa arah. Kamu adalah jiwa terpilih yang membawa kekuatan dan makna, serta memiliki tujuan yang jauh melampaui rutinitas sehari-hari. Semesta berbicara melalui pengalamanmu, menunjukkan bahwa kamu dipersiapkan untuk menapaki jalan yang istimewa. Kehadiranmu tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi vibrasi di sekelilingmu. Setiap langkah dan niatmu mengirimkan gelombang yang berdampak luas, membawa kebaikan yang akan terus berputar kembali kepadamu, mungkin berupa rezeki, cinta, atau pelajaran yang menggugah. Amanah yang kamu pikul menarik kekuatan besar dalam dirimu, menciptakan tarikan kuat yang mempertemukanmu dengan pelajaran hidup, cinta, dan keajaiban spiritual. Semua ini adalah panggilan agar kamu memahami peranmu yang sesungguhnya di dunia ini. Isyarat-isyarat yang datang, seolah menjadi bahasa dari semesta, memvalidasi kesiapanmu menerima kelimpahan dan bertemu dengan jiwa-jiwa yang selaras. Setiap tantangan yang muncul adalah bagian dari proses transformasimu, membentuk dan mengasah kebijaksanaanmu. Dalam video ini, kita akan membahas tahap-tahap perjalanan ini, satu demi satu, sebagai panduan untukmu dalam menyikapi setiap pengalaman yang hadir. Kita akan belajar bersama untuk menerima berkah dengan kerendahan hati dan menjalani hidup dengan penuh kedamaian dalam diri. Mari kita awali perjalanan ini menuju pemahaman yang mendalam, membuka hati dan pikiranmu untuk menyambut hal-hal yang luar biasa. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuka pintu bagi kebijaksanaan dan kekuatan baru yang menunggu untuk ditemukan. Selamat datang di komunitas kita. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas dukungan yang tak ternilai. Dengan subscribe, super thanks, like, dan komentar kalian, jalan kita menjadi lebih terang. Tulis angka 77 di kolom komentar untuk menandai niatmu, dan biarkan video ini mengalir di latar belakang. Energinya akan menyatu, memberi ketenangan dan menguatkan niatmu di sepanjang perjalanan ini. Bab 1. Energi kelimpahan yang menghampirimu. Di dalam perjalanan hidup ini, setiap jiwa yang terpilih memiliki magnet istimewa, menarik hal-hal baik yang datang dari arah yang tak terduga. Kini, saatnya energi kelimpahan yang penuh berkah menghampirimu. Mungkin kamu telah melalui banyak tantangan, kehilangan, atau perjuangan dalam sunyi yang hanya kamu sendiri yang memahaminya. Tetapi ketahuilah, setiap detik dari perjalanan itu membawa kamu lebih dekat ke kelimpahan yang kini siap membuka dirinya kepadamu. Ini bukan sekedar kebetulan atau keberuntungan. Ini adalah panggilan semesta, tanda bahwa kamu siap menerima energi kelimpahan yang segera hadir. Ini bersifat lembut, namun kuat, seperti angin yang menyapu perlahan namun terasa hingga ke dasar hati. Kamu mungkin akan mulai merasakan rezeki yang bertubi-tubi datang dalam bentuk yang beragam, mulai dari material hingga emosional, dari uang yang tak disangka-sangka hingga kehangatan kasih sayang yang mungkin sudah lama kamu nantikan. Namun, kelimpahan ini bukan hanya soal materi atau uang. Itu adalah cinta, perhatian, dan kehadiran orang-orang yang tulus dan hangat. Mereka yang siap menemanimu dalam perjalanan, menambah warna, dan membawa kebahagiaan. Mereka bisa datang sebagai teman lama yang kembali dalam hidupmu, atau seseorang baru yang tiba-tiba muncul, membawa energi baik yang langsung terasa mengena di hatimu. Bayangkan kelimpahan ini, seperti tetesan air hujan yang jatuh, perlahan menumpuk dan mengalir hingga akhirnya menjadi sungai. Begitulah energi positif ini, mulai mengisi hidupmu sedikit demi sedikit, hingga menciptakan arus deras yang membawa kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan. Semakin kamu terbuka untuk menerimanya dengan ikhlas dan syukur, semakin besar pula aliran kelimpahan yang akan datang. Mungkin beberapa minggu ke depan, tanda-tanda kecil akan mulai muncul. Jangan heran jika kamu tiba-tiba menerima kesempatan atau tawaran yang baik, uang yang kamu kira hilang datang kembali, atau seseorang dari masa lalu muncul untuk mempererat tali persaudaraan. Ini adalah hasil dari energi yang telah kamu bangun selama ini, dari setiap pikiran positif,
dari setiap usaha dan doa yang pernah kamu ucapkan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima dengan lapang hati, buka diri terhadap berkat yang datang dengan tetap membumi, dan biarkan semesta mengalirkan energinya ke dalam hidupmu tanpa rasa takut. Kamu layak untuk menerima semua ini, karena perjalananmu telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Ingatlah, kelimpahan yang datang adalah tanda cinta semesta untuk jiwa yang telah teruji. Dengan menjaga hati yang penuh rasa syukur dan jiwa yang damai, kamu akan menarik lebih banyak lagi kebaikan. Bab 2. Orang-orang yang berusaha masuk ke kehidupanmu. Pada perjalanan spiritual ini, kamu mungkin akan mendapati ada sosok-sosok yang mencoba memasuki ruang pribadimu, bahkan saat kamu telah menempatkan batas-batas dengan jelas. Batasan-batasan ini bukanlah tembok untuk menutup diri, melainkan pagar pelindung untuk menjaga kedamaian batinmu. Namun, ketika ada yang mencoba melampaui garis yang telah kamu tetapkan, seringkali itu bukan tanpa alasan. Mereka hadir untuk menguji kesejatian jiwa terpilihmu. Orang-orang ini datang dengan berbagai niat dan energi. Sebagian mungkin tertarik pada ketenangan yang kamu pancarkan, mencari kehangatan yang mereka rasakan dalam hadirmu. Namun, ada pula yang datang dengan kerinduan akan energi yang bisa mengisi kekosongan dalam diri mereka. Tak jarang, kehadiran mereka terasa sebagai gangguan atau beban. Tetapi, di balik setiap langkah mereka mendekat, ada pelajaran mendalam yang disiapkan semesta untukmu. Ketika mereka datang, baik secara halus maupun mendesak, mereka sebenarnya hadir sebagai ujian bagi ketenangan batinmu. Mereka mungkin menguji batas kesabaran, mengungkit masa lalu yang telah kamu tinggalkan, atau bahkan membawa energi yang tidak selaras dengan ketenanganmu. Namun, ingatlah bahwa jiwa yang terpilih akan selalu memiliki kekuatan untuk bertahan dan melampaui setiap ujian yang diberikan. Setiap kata, tindakan, atau sikap mereka merupakan cermin untuk melatih keteguhan dan keseimbangan spiritualmu. Ada pula mereka yang, meskipun kamu telah melangkah maju, tetap terjebak dalam bayangan masa lalu. Mungkin, kehadiranmu adalah cahaya yang sulit mereka lupakan. Mereka merasa kehilangan atau bahkan terikat secara emosional hingga sulit bagi mereka untuk menerima perpisahan. Kehadiran mereka adalah pengingat bagi jiwa terpilih seperti dirimu untuk senantiasa merawat hati dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Saat mereka datang dengan perasaan tak menentu, ingatlah bahwa, sebagai jiwa terpilih, kamu membawa tanggung jawab besar untuk menyebarkan ketenangan dan kasih sayang. Hadapilah mereka dengan hati yang lapang, namun tetaplah berdiri kokoh pada batas yang telah kamu tetapkan. Kasih yang kamu tunjukkan bukan berarti menyerah pada tekanan mereka, melainkan menunjukkan kekuatan hatimu untuk memahami tanpa harus terjebak dalam drama atau kesedihan mereka. Kehadiran mereka adalah latihan untuk membangun kedewasaan spiritual yang lebih dalam. Setiap kali mereka mendekat dengan niat atau perasaan yang mengguncang batinmu, itu adalah kesempatan bagimu untuk memperkuat kedalaman spiritualitas dan menegaskan kembali ketenangan yang ada dalam dirimu. Sebuah latihan yang, meski tampak menantang, justru menjadi jalan untuk mengukuhkan jiwa terpilihmu sebagai sosok yang tak tergoyahkan oleh gelombang luar. Bab 3. Kehadiran yang bermakna dan mendukung. Dalam perjalanan spiritual ini, tidak semua yang hadir adalah ujian. Beberapa jiwa datang dengan cinta dan ketulusan yang sejati, seperti cahaya kecil yang lembut namun penuh kehangatan. Jiwa-jiwa ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah sosok yang diutus semesta, hadir untuk mendukung dan membantu membangun hidupmu dari fondasi hati dan keikhlasan. Mereka adalah sahabat spiritual yang merasa bahwa kamu layak mendapatkan perhatian khusus dan sentuhan kebaikan dalam hidupmu. Keberadaan mereka membawa energi yang membesarkan hati, membuatmu merasa dilihat dan dihargai tanpa syarat, dengan ketulusan yang murni. Mereka melihat potensi yang terpendam dalam dirimu, keindahan yang tidak semua orang mampu melihat. Mereka hadir untuk membantu menumbuhkan harapan dan kekuatan di saat kamu membutuhkannya. Tanpa harus berkata-kata,
kehadiran mereka sendiri adalah bentuk dukungan yang penuh makna. Di antara mereka, mungkin ada seseorang yang secara diam-diam jatuh hati padamu. Orang ini tidak sekadar tertarik secara fisik atau penampilan, tetapi pada kedalaman dan keindahan jiwamu. Mereka merasakan kehadiran spiritualmu yang kuat, melihat cerita hidupmu sebagai sesuatu yang memikat dan penuh pelajaran. Dengan cara yang lembut dan penuh rasa hormat, mereka akan menunjukkan kekaguman mereka, bukan dengan kata-kata yang berlebihan, tetapi melalui perhatian yang tulus, pandangan yang penuh makna, dan tindakan kecil yang menyiratkan kekaguman yang dalam. Di balik kehadiran mereka, ada kerendahan hati yang mencerminkan cinta tanpa syarat. Mungkin mereka tidak akan langsung mengungkapkan perasaannya, karena mereka memahami bahwa jiwa sepertimu membutuhkan waktu dan ketenangan. Kekaguman mereka adalah bentuk penghargaan atas perjalananmu yang penuh liku, atas kekuatanmu menghadapi tantangan yang tidak semua orang bisa pahami. Jiwa-jiwa ini mengajarkan bahwa cinta dan dukungan yang sejati tidak selalu datang dengan suara keras atau sorotan terang. Mereka hadir dengan cara yang sederhana namun penuh arti, seperti embun pagi yang menyegarkan setiap hari baru. Mereka ada untuk mengingatkanmu bahwa, meski kadang kau merasa sendiri, kamu tidak benar-benar sendirian. Ada jiwa-jiwa baik yang akan terus berada di sampingmu, mendoakan yang terbaik bagimu, dan menjadi cerminan dari cinta tanpa syarat yang begitu murni. Biarkan kehadiran mereka mengisi ruang hatimu dengan kelembutan dan syukur. Mereka adalah tanda bahwa semesta tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Terkadang dukungan terbesar datang dalam bentuk kehadiran yang sederhana namun selalu ada, dan selalu mendukung setiap langkah dalam perjalanan hidupmu. Bab 4. Sikap orang-orang di sekitarmu sebagai cerminan diri. Dalam perjalanan spiritual seorang jiwa terpilih, seringkali kamu akan dihadapkan pada energi orang-orang di sekitarmu yang beragam. Terkadang hangat dan penuh cinta, namun ada kalanya berubah tanpa alasan yang jelas. Mereka datang sebagai cerminan dari berbagai aspek dirimu, menunjukkan sudut-sudut yang mungkin belum sepenuhnya kamu kenali. Setiap perjumpaan dan interaksi adalah pelajaran, tempat di mana kamu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Melalui sikap mereka, ketahuilah bahwa orang-orang di sekitarmu, baik yang datang membawa kebahagiaan maupun yang datang dengan energi negatif, adalah seperti bayangan yang memantulkan kedalaman hatimu. Ketika mereka bersikap baik, kamu merasa terhubung dengan kedamaian dalam dirimu sendiri. Namun saat mereka bersikap toksik, terkadang hati pun terguncang. Dalam momen seperti ini, lihatlah dirimu sebagai cermin. Menyerap apa yang baik dan bijak, serta belajar untuk membiarkan yang toksik berlalu tanpa memasukkannya ke dalam hati. Sebagai jiwa terpilih, kamu diberi kemampuan untuk membedakan mana yang layak disimpan dalam hati dan mana yang lebih baik dilepaskan. Ingatlah, setiap kata-kata dan tindakan orang lain bukanlah penentu dirimu. Mereka hanya refleksi dari kondisi mereka sendiri. Jangan biarkan bayangan mereka terlalu membebani pikiranmu. Jika ada yang menghakimimu atau berusaha meruntuhkan ketenanganmu, anggaplah itu sebagai pelajaran untuk menjaga keseimbangan batinmu. Kendalikanlah dirimu dalam menyerap energi yang hadir. Pilihlah hanya hal-hal yang membangun jiwamu. Ketika kamu menerima kebaikan, sambutlah dengan hati terbuka. Namun jika ada yang membawa energi negatif, biarkan energi itu berlalu tanpa meninggalkan jejak. Lakukan ini bukan karena kamu tak peduli, melainkan karena kamu sadar bahwa menjaga ketenangan adalah kunci untuk melindungi keutuhan spiritualmu. Sebagai jiwa yang terpilih, belajarlah untuk menjadi pusat ketenangan yang tak terpengaruh oleh gelombang luar. Biarkan dirimu menjadi refleksi terbaik bagi mereka yang menghampirimu. Jika ada yang membutuhkan cermin untuk melihat diri mereka, biarkan mereka melihat kasih dan ketenangan di dalam dirimu. Mereka akan merasa damai dan terinspirasi. Dan bagi yang datang dengan energi negatif, jadilah cermin yang netral, memantulkan apa yang perlu mereka lihat dalam diri mereka sendiri tanpa terpengaruh olehnya. Dengan cara ini, kamu akan selalu terhubung pada kedamaian batin yang lebih tinggi, menjadikanmu sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu sekaligus menjaga kebersihan dan ketenangan jiwamu yang terpilih.
Bab 5. Menjaga energi positif dalam diri. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memengaruhi sekelilingmu melalui energi yang kamu pancarkan. Energi positif dalam dirimu adalah seperti cahaya yang mampu menarik hal-hal baik, memberkati dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Cahaya ini bersumber dari hatimu yang ikhlas, dari pikiran yang bersih, serta dari tindakan yang penuh kasih. Setiap energi positif yang kamu pancarkan adalah undangan bagi semesta untuk menghampirimu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dunia ini, energi positif adalah benih yang menumbuhkan kebaikan dan kelimpahan. Ketika kamu berfokus untuk menjaga pikiran tetap jernih, emosi tetap stabil, dan hati tetap penuh kasih, kamu menciptakan medan magnet yang memancarkan getaran baik. Hal-hal indah akan menghampirimu lebih cepat dan lebih mudah ketika kamu berada dalam frekuensi yang tinggi. Ucapkan syukur dalam setiap langkah, dan biarkan rasa syukur itu menjadi bahan bakar bagi hatimu untuk terus menyala dalam kebahagiaan. Dalam menjaga energi positif, yang terpenting adalah ketulusan hatimu. Semesta tidak hanya merespons perbuatanmu, tetapi juga niat yang tersembunyi di balik setiap langkah yang kamu ambil. Saat kamu berbuat baik, berbuatlah dengan keikhlasan yang tulus, tanpa mengharapkan balasan. Energi yang tulus ini ibarat doa tanpa kata, mengalir ke segala arah, membuka pintu-pintu rezeki, kebahagiaan, dan cinta yang sejati. Namun, perjalanan menjaga energi positif kadang terasa menantang, terutama ketika kamu menghadapi situasi sulit atau bertemu dengan orang-orang yang membawa energi negatif. Jangan biarkan hal-hal tersebut merusak kedamaian dalam hatimu. Sadari bahwa sebagai jiwa terpilih, kamu punya kekuatan untuk tetap berpegang pada kedamaian meskipun sekitarmu bergolak. Latih dirimu untuk melepaskan segala dendam dan rasa sakit, bebaskan hatimu dari beban emosi negatif agar cahaya kebaikan terus terpancar dengan jernih. Energi positif yang penuh kasih adalah kunci untuk menarik segala hal baik dalam hidupmu, mulai dari rezeki, kebahagiaan, hingga hubungan yang tulus. Energi yang penuh kasih ini adalah kekuatan spiritual yang melampaui batas-batas dunia fisik. Ketika kamu menjalani hidup tanpa dendam, tanpa rasa benci, kamu mengalir bersama kehendak alam semesta, menciptakan harmoni antara dirimu dan semesta. Itulah alasan mengapa berkat dan keajaiban kerap hadir secara alami dalam hidupmu, karena hatimu telah selaras dengan kebaikan yang ada di sekitar. Sebagai jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa cahaya yang kamu pancarkan memiliki daya untuk menyembuhkan, membawa kedamaian, dan memperbaiki segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Setiap kali kamu memilih untuk berpikir positif, berperasaan baik, dan berenergi baik, kamu memperkuat koneksimu dengan sumber kebahagiaan sejati. Energi ini adalah karunia yang melimpah, menjadi tanda bahwa semesta mendukungmu dalam setiap langkah. Percayalah, apa yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu berlipat ganda, membawa kebaikan yang lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 6. Perlindungan dari orang yang berniat mengambil manfaat dari keistimewaanmu. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu menyimpan cahaya yang berbeda, kekuatan batin, dan kebijaksanaan yang memancar dari dalam diri. Cahaya ini menarik bagi banyak orang, bagaikan lentera di tengah malam yang mengundang mereka untuk mendekat. Namun, tidak semua yang datang membawa niat baik. Ada mereka yang tertarik, bukan untuk berbagi kehangatan dalam cahayamu, melainkan untuk mengambil manfaat dari keistimewaan yang kamu miliki. Orang-orang seperti ini, yang terluka atau bahkan terperangkap dalam ambisi ego, datang mungkin dengan niat yang halus tapi dalam, dengan harapan untuk menarik energi, intuisi, atau kebijaksanaanmu demi kepentingan mereka sendiri. Mengapa ada orang yang memilih jalan demikian? Seringkali, mereka sendiri adalah jiwa-jiwa yang terluka. Luka-luka yang mereka bawa dalam hidup mungkin membuat mereka haus akan kekuatan yang tidak mereka miliki sendiri. Rasa sakit yang mereka sembunyikan mendorong mereka untuk mencari penawar dalam diri orang lain, meskipun dalam bentuk mengambil atau memanfaatkan. Jika ada yang menyakiti atau berusaha mengganggu keseimbanganmu,
Ingatlah bahwa ini lebih merupakan refleksi dari kekosongan dan ketidakseimbangan di dalam diri mereka sendiri daripada cerminan dirimu. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki tugas untuk melindungi kedamaian dan keseimbangan batinmu. Maka, maafkanlah mereka tanpa harus membiarkan mereka mendekat terlalu jauh. Kamu tidak harus mengizinkan setiap orang masuk ke dalam hatimu. Belajarlah untuk membangun batasan yang lembut namun tegas, batasan yang menjaga ruang suci dalam dirimu tetap murni dan tidak terkontaminasi. Dengan berbuat demikian, kamu bukan hanya melindungi dirimu, tetapi juga menuntun mereka yang berniat mengambil manfaat darimu untuk belajar, menemukan kekuatan mereka sendiri, tanpa bergantung pada energimu. Dalam menghadapi mereka yang datang dengan niat terselubung, kesabaran dan kebijaksanaanmu menjadi pelindung utama. Tetaplah tenang dan terjaga, serta jangan mudah terpengaruh oleh bujukan atau pujian yang terlalu menggiurkan. Ingat, segala kata-kata dan tindakanmu memiliki energi yang kuat. Ketika hati tersakiti, kadang muncul keinginan untuk membalas dengan kata-kata yang tajam atau bahkan kutukan. Namun, kamu adalah jiwa terpilih. Ucapanmu berdaya, dan emosi yang meluap bisa saja menjadi kenyataan yang tidak diinginkan. Maka, hindari merespons dengan emosi yang negatif. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan mengguncang ketenanganmu. Sebaliknya, salurkan energi itu menjadi doa atau harapan baik agar mereka yang terluka menemukan jalan penyembuhan mereka sendiri tanpa harus merugikan orang lain. Bukankah kita semua berada di sini untuk belajar? Dengan memberi respons penuh kasih dan bijak, kamu akan tetap menjaga cahaya, dan keistimewaanmu tetap bersih dan murni. Maka jangan takut untuk menjauh dari mereka yang hanya ingin mengambil tanpa memberikan, atau yang berusaha mengontrol dan memanfaatkan kelebihan spiritualmu. Jadilah cermin yang memantulkan kebaikan, namun tetap jaga jarak bila diperlukan. Dengan cara ini, kamu menciptakan ruang suci yang hanya diisi oleh energi yang tulus dan mendukung pertumbuhan spiritualmu, serta memberi mereka kesempatan untuk melihat dan belajar dari caramu melindungi diri tanpa rasa dendam. Bersikaplah waspada namun tetap penuh kasih, karena keistimewaanmu adalah amanah yang harus kamu pelihara sebagai jiwa terpilih. Biarkan keistimewaan ini menjadi berkat yang abadi yang akan selalu terjaga oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih yang ada di hatimu. Bab 7. Karma dan keadilan yang akan terungkap. Sebagai jiwa terpilih, ada ketenangan dalam dirimu yang sulit ditemukan dalam diri banyak orang. Ketenangan itu tidak hanya menenteramkan jiwa tetapi juga memancarkan daya tarik bagi mereka yang merasakan ketulusan dan kedalaman spiritualmu. Sifatmu yang tenang dan kalem, sederhana namun berwibawa, adalah magnet bagi banyak orang, terutama mereka yang mencari kedamaian dan jawaban dalam hidup. Mereka yang terpikat oleh auramu, bisa jadi, adalah mereka yang secara spiritual mencari kedamaian yang kamu pancarkan. Namun sebagai jiwa yang memiliki cahaya istimewa, kamu juga perlu waspada. Tidak semua yang mendekat membawa niat baik. Ada yang tertarik, bukan karena ingin memahami kedamaian dalam dirimu, melainkan karena mereka melihat kelebihan yang ingin mereka kendalikan atau manfaatkan. Kelebihan spiritualmu, ketajaman intuisi dan firasatmu, adalah anugerah yang tak ternilai. Ini adalah bimbingan batin yang membuatmu mampu menilai dan memahami lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Jangan biarkan siapapun mengambil manfaat dari kekuatan batinmu hanya untuk kepentingan ego atau nafsu mereka sendiri. Lindungi hal-hal yang berharga itu, bukan untuk menyembunyikannya, melainkan untuk menjaga kesucian dan kemurnian tujuanmu. Dalam perjalanan ini, kamu akan melihat hukum karma mulai bekerja di sekelilingmu. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu akan menuai apa yang telah mereka tanam, baik atau buruk. Mungkin kamu pernah menyaksikan ketidakadilan yang menyakitkan hati atau merasakan dampak dari sikap orang yang tak tulus. Namun, disinilah kebijaksanaan semesta berlaku. Tidak ada satupun tindakan yang luput dari keadilannya. Mereka yang telah melakukan hal-hal baik akan menerima pahala dari kebaikan itu,
sementara mereka yang menyakiti atau merugikan orang lain akan berhadapan dengan konsekuensi yang setara dengan perbuatannya. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu tak perlu merasakan beban atas perbuatan orang lain. Sebaliknya, serahkanlah semua pada keadilan semesta. Energi karma yang akan terungkap adalah bagian dari pelajaran besar, baik bagi mereka yang menjalaninya maupun bagi mereka yang menyaksikannya. Ketika kebenaran terungkap, bersiaplah untuk menyaksikan bahwa keadilan selalu memiliki caranya sendiri untuk hadir, bahkan ketika kita tidak memintanya secara langsung. Karma yang terungkap ini juga mengajarkanmu untuk tetap berada di jalur kebaikan meskipun ada godaan untuk membalas dendam atau menanggapi tindakan buruk dengan keburukan pula. Tetaplah pada jalan kasih dan kedamaian. Tindakanmu yang lembut, penuh kasih, akan menjadi tameng yang melindungi dirimu dari karma negatif. Ingatlah, sebagai jiwa terpilih, kedamaianmu adalah kekuatanmu, dan kebijaksanaanmu adalah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Ketika karma mulai bekerja, kamu akan melihat bahwa takdir memiliki tangan yang bijaksana. Orang-orang yang dulu merendahkan atau meremehkanmu mungkin akan tersadar akan kesalahannya dan mencari kedamaian melalui pintu maafmu. Namun, tetaplah tenang dan tegas dalam kehadiranmu. Jangan biarkan mereka menggoyahkan kedamaian dalam dirimu. Biarkan mereka belajar dari akibat perbuatannya, namun dengan hati yang penuh welas asih. Doakan agar mereka menemukan jalan untuk memperbaiki diri. Dengan cara ini, kamu akan menyaksikan keadilan yang terungkap, tidak hanya sebagai pembelajaran bagi orang lain, tetapi juga sebagai peringatan bagimu untuk terus menjaga kemurnian hatimu. Tetaplah pada jalan kasih, kesederhanaan, dan ketulusan, karena jiwa-jiwa yang terpilih adalah cermin dari keadilan ilahi yang akan selalu melindungimu, memberi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan memberimu kedamaian dalam menghadapi karma yang akan terungkap. Bab 8. Mengelola rezeki dengan bijak. Rezeki adalah aliran energi yang datang dari semesta, sebuah berkah yang senantiasa mengalir kepada jiwa-jiwa terpilih yang siap menerimanya. Ketika rezeki menghampiri, tidak hanya berbentuk materi seperti uang atau harta, tetapi juga kesempatan, cinta, dan kebahagiaan yang memperkaya jiwa. Rezeki adalah cerminan dari frekuensi batin kita. Ketika kita berada dalam frekuensi yang baik, penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan, dan rasa syukur, maka alam semesta pun akan mengirimkan berbagai hal indah kepada kita. Namun bagi jiwa yang terpilih, penting untuk memahami bahwa rezeki tidak datang begitu saja untuk diboroskan atau disia-siakan. Rezeki adalah amanah, sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa yang harus dikelola dengan hati yang bijaksana. Ketika momen-momen kebahagiaan dan pencapaian datang, baik itu direncanakan ataupun datang secara tiba-tiba, ingatlah bahwa itu adalah tanda dari semesta bahwa kamu layak menerima berkat tersebut. Namun, rezeki yang diterima bukanlah alasan untuk terlena atau terlupakan akan makna dari pengelolaannya. Saat rezeki datang, biarkan itu mengingatkanmu untuk kembali pada kesederhanaan dan kebijaksanaan. Uang, harta, dan segala bentuk kelimpahan lainnya datang dan pergi, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, namun perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian. Kamu, sebagai jiwa terpilih, diberi kemampuan untuk memahami bahwa rezeki adalah sumber daya yang seharusnya digunakan dengan penuh kesadaran. Berhemat bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi adalah cara untuk menjaga agar energi yang kamu terima tetap terhubung pada tujuan spiritualmu yang lebih tinggi. Ketika kamu diberkati dengan lebih, gunakanlah dengan penuh rasa syukur dan bijaksana. Jangan terbawa arus godaan untuk menghamburkan rezeki, karena kamu tahu bagaimana rasanya saat kekurangan. Setiap rupiah yang diterima adalah cerminan dari rasa syukur yang kamu panen dari sikap baik dan ketulusan hatimu. Dengan bersikap bijak terhadap rezeki, kamu mengirimkan energi positif kepada semesta yang pada gilirannya akan memperkuat aliran kelimpahan dalam hidupmu. Bab 9. Harapan yang terjawab. Rezeki yang datang bukanlah untuk kamu simpan secara egois, melainkan untuk digunakan dalam kebaikan dan untuk memberikan dampak positif
pada hidupmu serta orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu mampu mengelola rezeki dengan bijak, kamu akan menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidupmu, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih. Sebagai jiwa terpilih, pahamilah bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengelolaan rezeki, kamu tidak hanya memperoleh kelimpahan, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hati. Setiap keputusan yang kamu ambil dalam mengelola rezeki akan memperkuat vibrasimu, menjadikannya lebih selaras dengan tujuan hidupmu yang lebih tinggi. Jadi, saat rezeki datang menghampirimu, sambutlah dengan rasa syukur yang mendalam. Kelola dengan hati yang bijaksana dan ingatlah bahwa segala sesuatu yang kamu miliki adalah titipan yang harus dipergunakan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran. Saat kamu melangkah dengan kebijaksanaan dalam mengelola rezeki, semesta akan membalasnya dengan lebih banyak berkat, lebih banyak peluang, dan lebih banyak kebaikan yang datang bertubi-tubi, membuka jalan untuk hidup yang lebih seimbang dan penuh berkah. Sebagai jiwa terpilih, setiap langkah dan setiap harapan yang kamu tanamkan adalah bagian dari perjalananmu menuju pemenuhan yang lebih besar. Perjalanan ini dipenuhi oleh pertemuan yang bermakna, bahkan dengan jiwa-jiwa yang pernah hadir dalam hidupmu. Teman-teman lama maupun baru akan muncul kembali, seolah-olah semesta mempertemukan kalian untuk sebuah tujuan. Masing-masing dari mereka membawa energi baru, memperkaya hubungan, baik itu dalam bentuk pertemanan yang mendalam, cinta yang tulus, atau bahkan kemitraan spiritual. Namun, perjalanan ini tidaklah tanpa ujian. Terkadang, munculnya beberapa jiwa ini bisa membawamu ke dalam situasi yang rumit, seperti cinta segitiga atau persahabatan yang saling bertaut dalam ketidakseimbangan. Ketahuilah bahwa tidak semua hubungan harus diperjuangkan, terutama jika hal itu menguras energimu dan menjauhkanmu dari ketenangan batinmu. Jangan ragu untuk melepaskan hubungan yang terasa berat atau rumit. Terkadang, membiarkan pergi adalah bentuk cinta yang paling tulus, baik untuk dirimu maupun untuk mereka. Dalam ketenanganmu, biarkan energi yang lebih murni dan harmonis menghampirimu. Sebagai jiwa yang berharga, kamu mungkin juga akan dihadapkan pada topik yang mungkin terasa sensitif, seperti pembicaraan tentang uang atau masalah keuangan. Akan ada orang yang datang berbicara langsung dan tanpa tedeng aling-aling mengenai hal-hal materi atau keuangan, bahkan meminta bantuanmu dengan tiba-tiba. Situasi ini mungkin mengejutkanmu dan bahkan mengguncang emosimu. Namun, anggaplah ini sebagai ujian bagi kedewasaan spiritualmu. Hadapilah dengan bijak, tanpa terlalu terikat pada emosi, sehingga kamu tetap dapat menjaga keseimbangan batinmu. Di balik pertemuan dan kejadian-kejadian ini, ada janji semesta yang menanti untuk terjawab. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap harapan yang kamu genggam erat di dalam hati, kini mulai menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi kenyataan. Mungkin sudah lama kamu menanti momen ini, merasa tak sabar dengan penantian panjang yang seolah tanpa ujung. Tapi percayalah, semua ini bukan tanpa alasan. Penantianmu adalah cara semesta mempersiapkan dirimu, mengasah kesabaran, dan membangun keteguhan hati. Agar ketika harapanmu terjawab, kamu siap menerima dengan lapang dan bijaksana. Harapan yang terjawab bukan sekadar kebetulan. Ia adalah jawaban dari perjalanan spiritual dan kesabaran yang telah kamu lalui. Jawaban ini bisa datang dalam bentuk seseorang yang kamu nantikan, sebuah kejelasan dalam hidup, atau tanda dari semesta yang mengisyaratkan arah yang lebih jelas. Terimalah dengan hati terbuka, dan ingatlah bahwa inilah saatnya bagi dirimu untuk menyambut kelimpahan dan kejelasan yang telah lama kamu dambakan. Dalam setiap kabar baik yang datang, bersyukurlah. Syukurmu akan menguatkan ikatanmu dengan semesta dan membuka jalan bagi lebih banyak berkat yang akan menghampirimu. Harapan yang terjawab adalah tanda bahwa kamu memang jiwa terpilih, diberi amanah untuk menerima berkat dan cinta dari semesta dengan kebijaksanaan dan hati yang terbuka. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa doa dan harapanmu tidak pernah sia-sia.
Semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih agung untuk hidupmu. Bab 10. Cinta tanpa syarat. Dalam perjalanan seorang jiwa yang terpilih, cinta yang hadir dalam hidupmu seringkali bukan cinta biasa. Ia datang sebagai wujud yang halus namun mendalam, penuh dengan pelajaran yang memperkaya jiwa. Cinta tanpa syarat bukanlah cinta yang bergantung pada kekaguman atau perhatian sementara. Ia adalah cinta yang melampaui batas-batas ego dan kebutuhan duniawi. Ini adalah cinta yang melihat kedalaman jiwa seseorang, bukan hanya lapisan luar. Di sekitar kamu, mungkin ada jiwa-jiwa yang perlahan berubah seiring waktu. Orang yang dulunya penuh percaya diri, yang tampak begitu yakin dengan hidupnya, mungkin saja tiba-tiba menjadi lebih tenang, lebih introspektif setelah menerima pelajaran atau karma dalam hidupnya. Jiwa-jiwa yang dahulu tampak narsis atau penuh keangkuhan mungkin kini menutup diri, menundukkan hati dalam heningnya. Dan ini adalah bagian dari perjalanan mereka untuk memahami esensi cinta tanpa syarat. Di tengah-tengah perubahan ini, ada yang melihatmu dengan pandangan yang berbeda. Mereka tertarik padamu bukan hanya karena penampilan atau kepribadianmu, melainkan karena keunikan dan kedalaman jiwamu. Dalam diri mereka, ada kekaguman yang tulus dan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap ketenangan serta kebijaksanaanmu. Kamu memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan, sebuah ketenangan yang memancarkan kasih sayang tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Kamu telah berhasil menarik hati mereka karena kamu berbeda. Kamu tidak terperangkap dalam drama duniawi atau permainan emosi yang seringkali menguras jiwa. Dalam situasi ini, hadapilah mereka dengan kebijaksanaan yang tulus. Mereka datang untuk belajar darimu, dan mungkin tanpa sadar, mereka telah menjadi guru bagi pertumbuhan spiritualmu. Orang-orang yang hadir dengan sikap senaknya, dengan tuntutan atau harapan yang tidak selalu adil, adalah jiwa-jiwa yang mengujimu untuk menyelami cinta tanpa syarat lebih dalam lagi. Mereka menguji keseimbanganmu, memaksamu untuk belajar bagaimana tetap terhubung dengan kasih tanpa membiarkan dirimu terseret oleh emosi yang dangkal. Menjadi jiwa terpilih berarti belajar untuk mengasihi tanpa harus terikat atau tenggelam dalam drama yang seringkali menyertainya. Cinta tanpa syarat adalah kemampuan untuk tetap hadir dan memberi, bahkan ketika kamu tak mendapat balasan yang diharapkan, bahkan ketika rasa sakit menyapa. Hadapi setiap orang yang datang dengan hati yang penuh penerimaan, namun tetap jaga keseimbangan antara hati dan logika. Cinta tanpa syarat tak berarti mengizinkan dirimu disakiti. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki kasih yang kuat namun bijaksana. Ini adalah kemampuan untuk berkata, "Aku melihat kebaikan dalam dirimu, meskipun kamu mungkin belum siap untuk memahaminya." Mereka yang datang dalam hidupmu, baik yang membawa cinta atau yang membawa ujian, adalah alat bagi jiwamu untuk bertumbuh. Ketika kamu mampu mencintai tanpa syarat, kamu akan menjadi cermin yang murni bagi orang-orang di sekitarmu, mengajak mereka untuk mengenali sisi terbaik dalam diri mereka. Dengan memancarkan ketenangan dan kasih sayang yang tulus, kamu tak hanya menarik jiwa-jiwa yang sama baiknya, namun juga menjadi inspirasi bagi mereka yang tengah mencari kedamaian dan pengertian dalam hidupnya. Cinta tanpa syarat adalah bentuk cinta yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang terpilih, jiwa yang telah belajar bahwa kehadiran, penerimaan, dan kasih tulus adalah kekuatan yang lebih tinggi dari sekadar rasa cinta biasa. Teruslah melangkah dengan hati yang lapang dan jiwa yang teguh, karena cinta tanpa syarat adalah jalan bagi jiwa terpilih untuk mencapai pemahaman tertinggi tentang kehidupan dan cinta sejati. Bab 11. Berdamai dengan keadaan dan menerima cinta tanpa syarat. Sebagai jiwa yang terpilih engkau berjalan dalam lingkaran kasih yang melampaui batas keinginan dan kepemilikan. Cinta yang menghampirimu kini berbeda, lebih dalam dan lebih hening, jauh dari apa yang pernah kau bayangkan. Di sepanjang perjalanan menuju kedamaian batin, ada seseorang yang mencintaimu dengan ketulusan yang tanpa syarat, cinta yang tidak mengikat, tidak menuntut balasan, dan hadir hanya sebagai sumber kekuatan tanpa perlu memiliki. Inilah cinta sejati, cinta yang lahir dari jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dan hanya bisa diberikan oleh jiwa yang telah mencapai kedalaman kebijaksanaan.
Orang ini mencintaimu dari kejauhan, dalam hening, memilih untuk menyaksikanmu bertumbuh tanpa harus mengekang atau merengkuhmu terlalu erat. Mereka memahami bahwa cinta sejati adalah memberi ruang bagi orang yang dicintai untuk berkembang sesuai jalannya, tanpa perlu dikendalikan. Ini adalah cinta yang matang, yang hanya bisa dialami dan diberikan oleh mereka yang telah melepaskan keinginan untuk memiliki, sebuah cinta yang tulus dan murni. Dalam proses menerima cinta tanpa syarat ini, kamu pun belajar berdamai dengan keadaan. Keadaan yang ada mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi dengan membuka hati dan menerima apa adanya, kamu akan menemukan ketenangan yang dalam. Ketika kamu berhenti melawan dan berhenti mengendalikan segala sesuatu, maka kamu mulai seirama dengan kehendak ilahi. Di titik ini, kamu meraih kedamaian sejati, siap menerima apapun yang datang tanpa ekspektasi, tanpa beban, dan tanpa rasa kecewa. Saat kamu berdamai dengan keadaan, energi positif yang ada dalam dirimu menjadi lebih kuat dan terpancar ke sekitar. Orang-orang di sekitarmu akan mulai melihat ketenangan dalam dirimu dan mungkin secara tak sadar merasakan pengaruhnya. Mereka tidak lagi terjebak dalam drama atau konflik yang pernah mengelilingimu, karena kedamaianmu mampu menciptakan harmoni dalam lingkungan. Dengan hati yang lapang dan penuh kesabaran, kamu menjadi sosok yang dihargai, dihormati, dan diakui keberadaannya. Berdamai dengan keadaan juga berarti melepaskan bayangan masa lalu yang pernah membelenggu. Apa yang dulu terasa berat perlahan menghilang ketika kamu berhenti memberi energi pada kenangan itu. Dalam kedamaianmu, orang lain akan melihat keteguhan hati yang telah melewati banyak ujian dengan penuh kebijaksanaan dan ketulusan. Kamu tidak lagi terikat oleh rasa sakit yang dulu, tetapi kini hadir sebagai sosok yang kuat dan mampu menginspirasi. Lanjutkan dengan berpikir positif dan menjaga ketenangan batin. Cinta tanpa syarat adalah bentuk cinta yang tertinggi, yang tidak menuntut apapun sebagai balasan. Ketika kamu menerima cinta ini, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri, kamu akan merasakan ketulusan yang utuh. Kamu mulai menerima segala yang ada pada dirimu tanpa tuntutan perubahan dari luar. Dengan ini, kamu menjadi jiwa yang kokoh, siap menerima apapun yang kehidupan berikan dengan rasa syukur. Dalam kedamaian yang kamu pelihara, mereka yang mencintaimu akan menghargai kebaikan dalam dirimu. Mereka yang dulu mungkin mencoba menguji kesabaranmu kini berubah, entah dengan menghilang atau menjadi sosok yang lebih baik. Sebagai jiwa yang terpilih, kamu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan aura cinta yang luas dan ketenangan yang dalam, membangun lingkungan yang penuh harmoni dan kedamaian. Aku sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung komunitas kita. Terima kasih untuk setiap subscribe, super thanks, like, dan komentar penuh cinta yang telah kalian berikan. Setiap dukungan yang kalian berikan tidak hanya berarti untuk pertumbuhan channel ini, tetapi juga untuk perjalanan spiritual kita bersama. Dengan hadirnya kalian, kita semakin kuat dan penuh makna. Klik like jika kamu merasa terbantu, dan bagikan apa yang paling menyentuh hatimu dalam video ini di kolom komentar. Setiap langkah yang kalian ambil membantu kita membangun komunitas yang lebih kuat dan mendalam. Semoga kita semua terus terhubung dalam energi positif dan kebijaksanaan di setiap video berikutnya.